Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar maupun dibaca. Ini adalah materi di kelas 9 semester ganjil. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar untuk mengidentifikasi struktur teks pidato, menelaah struktur, dan menelaah ciri kebahasaan. Nah, ini aktivitasnya. Ya, silakan kalian membaca bahan ajar atau mengunduhnya, kemudian berlatih menelaah struktur, berlatih menelaah ciri kebahasaan, dan mengupload file latihan ke e-learning. Untuk selanjutnya, kita akan pahami dulu pengertian dan ciri pidato persuasif. Apa itu pengertian pidato persuasif? Yaitu pidato yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengajak, atau membujuk pendengar mengikuti keinginan pembicara secara sukarela. Selanjutnya, apa ciri pidato persuasif? Menggunakan kalimat yang sifatnya membangun, memuat ajakan, perintah, atau saran, serta menyuguhkan topik permasalahan. Ya. Nah, ini adalah contoh pidato persuasif. Ya, silakan dicermati. Ya, kita akan nanti menentukan bagaimana strukturnya. Ya. Kita tentu secara umum sudah mengetahui ada bagian pembukaan, ada bagian isi, pendahuluan. Nah, kita akan mengamati bagaimana struktur teks pidato yang dibaca tadi, yaitu terdiri dari pembukaan, itu di bagian atas, ya, dari salam, ya, penghormatan, kemudian ke ucapan syukur, salam. Kemudian selanjutnya ada isi, ya, ada isi dan penutup di bagian akhir. Nah, lalu bagaimana telaahnya? Nah, ini kita lihat. Ini berupa tabel telaah struktur teks pidato persuasif yang terdiri dari 3 kolom berisi kolom pertama struktur, pembukaan, isi, penutup. Ya, setiap bagian struktur ini terdiri dari bagian misalnya pembukaan, salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan puji syukur. Bukti kalimatnya bisa dilihat di kolom ketiga. Ya, nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya bagian isi. Ya, kita ambil dari bagian inti pidato. Dan terakhir bagian penutup, terdiri dari simpulan, permohonan maaf, dan salam penutup. Ada bukti kalimatnya di nomor 1, 2, dan 3. Begitulah cara menelaah struktur. Selanjutnya kita akan menelaah ciri kebahasaan. Apa saja ciri kebahasaannya? Yaitu penggunaan kalimat persuasif, ada ajakan. Ya, marilah, ayo, sebaiknya, segera, lakukan. Nah, itu adalah kalimat-kalimat persuasif. Berikutnya adalah bagaimana kosakata emotif, yaitu berkaitan dengan perasaan. Ya, ada aman, nyaman dalam teks. Contoh lainnya suka, cinta, sedih, bahagia, senang. Itu adalah kata-kata yang menyatakan emotif atau perasaan. Selanjutnya kalimat aktif banyak digunakan di dalam pidato persuasif. Ya, cirinya adalah menggunakan imbuhan mekan, ya, atau mei. Kita menerapkan, ya, seperti itu. Selanjutnya kata tugas berupa kata depan, kata sambung, dan kata seru, ya. Contoh kalimatnya adalah pandemi COVID-19 masih ada di negara kita. Namun kegiatan ekonomi sosial dan pendidikan harus bangkit. Yang dicetak tebal itu adalah, ya, kata tugas. Selanjutnya kosakata bidang ilmu. Ya, insya Allah dengan cara itu kita akan terhindar dari virus. Nah, virus itu adalah kosakata bidang kesehatan. Setiap orator atau dalam teks pidato selalu ditemukan kosakata ilmiah. Ya, bisa berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, kebudayaan, ya, olahraga, ya, dan sebagainya. Selanjutnya ada sinonim. Ya, persamaan kata dan antonim. Kita lihat di sini ada contoh tua muda, laki perempuan, manula atau orang tua. Kata benda abstrak, tidak nyata, dan konkret nyata. Kita lihat di sini ada makanan, minuman, itu konkret, dan pikiran positif abstrak. Mengapa disebut abstrak? Karena tidak bisa digambarkan. Ya, tidak berwujud. Baik. Setelah itu kita akan berlatih, ya, bagaimana menelaah struktur dan menelaah ciri kebahasaan. Silakan cari sebuah teks pidato, ya, atau ikuti teks pidato yang sudah disarankan guru. Misalnya
pada lembar kerja ya halaman 20 sampai 21 itu ada teksnya, kemudian berikutnya telaahlah struktur pidatonya menggunakan format LK1. Nanti silakan diunduh dari e-learning ataupun nanti bisa dilihat dari tayangan berikutnya. Telaahlah kebahasaan, ciri kebahasaannya ya. Kemudian kalau sudah, kirim atau upload tugas kamu ke KD3 e-learning ya. Atau sesuai dengan perintah ibu bapak guru kamu. Nah, ini adalah contoh LK-nya ya. Seperti tadi, hanya ini masih kosong, draft. Struktur, isi, bukti kalimatnya masih kosong. Kalian isikan ya jawaban dari hasil telaah kamu. Berikutnya LK2, telaah ciri kebahasaan. Ya, ini ada ciri kebahasaannya seperti yang tertera di sana. Kemudian ada bukti kalimat, masih kosong. Nah, kalian isikan ya, cukup satu kalimat-kalimat saja ya. Baik, demikian tadi penjelasan tentang teks pidato persuasif berkaitan dengan menelaah struktur dan ciri kebahasaan. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.